Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kita akan belajar untuk pertemuan keempat ya untuk komputasi agroindustri. Jadi mungkin di sini teman-teman bertanya, kenapa sih kita harus belajar Excel untuk komputasi agroindustri ya? Oke, jadi mungkin di kemarin pertemuan sebelumnya saya belum menjelaskan ya. Jadi di sini untuk TIP sendiri kita mulai dari aplikasi dulu, aplikasi penggunaan yang paling sederhana yaitu Excel. Kenapa di sini kita membahas tentang Excel dulu, rumus-rumus atau formulanya ya, seperti minggu lalu, saya kasih seperti sum, average, dan lain sebagainya, count, max max, min, segala ya. Jadi, tujuannya nanti kan kita nggak tahu ke depannya apakah kalian nanti bakal, di lapangan, atau mungkin nanti bakal, sebagai, apa ya, pemegang komputer, apa ya namanya, ya, input-input data gitu, tapi yang berbau tentang kegiatan agroindustri. Nah, paling nggak kan harus punya basic komputer. Makanya kenapa di sini kita awali dengan Excel dulu. Di TIP sendiri kita memang tidak punya aplikasi, dalam kegiatan agroindustrinya yang lapangan ya, maksudnya kayak software-nya, karena, saya sudah cari tidak ada yang free juga dan lumayan gitu ya. Jadi di sini makanya kita rumuskan untuk Excel dulu deh yang paling gampang gitu. Paling nggak Excel sudah dikuasai, nanti kita akan pelan-pelan mencoba ke tahap desain. Jadi kan kalau Excel ini berhubungan dengan rekapan data, data-data yang nanti kalian rekap, kalian olah, tapi tidak secara manual, kalian langsung input ke komputer, kan. Karena biasanya kalau sudah di kantoran, nggak ada lagi yang namanya catatan kertas, pasti sudah langsung di komputer gitu ya, input-inputnya di komputer, biasanya langsung kirim secara online, baik itu lewat email ataupun lewat website-nya sendiri gitu sebagai laporan. Nah, setelah belajar Excel ini nanti, kita juga akan belajar tentang cara mendesain logo. Kalau untuk desain logo, aplikasi nanti saya hanya memberikan optional ya, jadi ada beberapa option yang saya akan, tunjukkan ke kalian, nanti di situ tinggal kalian yang mengembangkan kreativitas kalian untuk mendesain logo tersebut. Logo, nanti adalah logo untuk produk kalian. Jadi nanti kan harapannya, kalian siapa tahu nanti juga ada yang memiliki sampingan, bisnis sampingannya berupa produk industri, rumah gitu ya. Pasti kalian kan harus kreatif dalam membuat logo. Nah, itu nanti juga ada. Kemudian dalam membuat labelnya, ataupun nanti bentuk packaging-nya seperti apa, kemudian nanti cara mempresentasikannya seperti apa. Presentasi ini maksudnya kayak bentuk iklannya. Jadi nanti juga kita akan ada membuat video iklan ya, itu nanti akan menjadi tugas terakhir kita. Jadi kalau untuk komputasi agroindustri sendiri tidak ada UAS, maksudnya UASnya berupa praktek gitu, tidak ada yang teori tertulis tuh nggak ada ya. Jadi harapannya ke depannya, karena ini langsung basic-nya praktek di komputer, semoga kalian bisa maksimal gitu untuk mendapatkan nilai di sini ya. Harapannya banyak A deh, dapatnya A semua deh, nggak apa-apa gitu. Tapi dengan catatan nilainya emang bagus gitu, tugas-tugasnya emang bagus nilainya gitu ya. Oke, satu lagi, selama pembelajaran komputasi ini, komputasi agroindustri, biasanya kan tugas di-upload, kalian bisa dalam bentuk tulis tangan ataupun, PDF ya, tapi kalau saya pengennya tetap Excel gitu ya. Kenapa harus tetap Excel? Karena saya mau lihat rumusnya, bukan hasil. Jadi kalau di sini saya bukan melihat hasil angka yang kalian dapat, mungkin benar, tapi saya pengen tahu caranya gimana gitu. Nah, makanya di sini saya pengen kalian itu upload-nya dalam bentuk Excel, gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang masih upload dalam bentuk PDF, itu silakan diperbaiki, diganti, di-delete, di-upload lagi dalam bentuk Excel-nya. Karena saya pengen koreksi bentuk Excel-nya. Oke, nah untuk hari ini, kita akan belajar 2 kategori ya. Ada yang namanya if, 2 formula maksudnya, ada juga yang namanya standar deviasi. Oke, jadi if ini kalau misalnya kalian, apa ya, misalnya input nih, jika jumlah misalnya kalau dalam kegiatan agroindustri kita anggap jumlah barang ya, jika jumlah barang kurang dari 100 maka itu bisa dinyatakan kurang, kalau kurang artinya kita harus, supply kembali gitu kan ya. Nah, itu nanti bisa pakai if dari basic, komputer aja. Nanti sudah dapat jumlahnya, kita bisa bilang kalau, apa, if-nya ini menunjukkan apakah kita perlu suplai atau, oh masih sedang berarti masih aman, masih ada waktu 2 minggu, atau ini, oh masih banyak berarti tidak perlu suplai, kayak gitu. Atau biasanya kalau di dalam kampus ya, di kegiatan akademik, if ini digunakan untuk menentukan, itu, apa namanya, apa yang namanya kalau di nilai kalian di IP itu ada A, B, C, D itu kan, nah itu kategorinya.
pakai if juga bisa. Jadi misalnya jika nilainya lebih dari 80 atau lebih dari 79 gitu ya, dari 80, 81, maka A kayak gitu. Jika nilainya kurang dari 80 tapi lebih dari 75 maka B kayak gitu. Nah, itu juga pakainya if. Jadi kenapa bisa lebih cepat? Jadi kalau misalnya ada jumlah, kalau kayak kalian kan mungkin masih bisa di-handle manual ya. Saya cuma cukup lihat nilai akhir, kemudian saya simpulkan, oh ini dapatnya B, oh ini dapatnya A karena nilainya 70 berapa, mungkin 80 dari A. Oh ini B karena nilainya 71 kayak gitu, manual. Tapi kalau mahasiswanya kayak 100 orang, misalnya seunuk nih yang saya rekap datanya gitu, atau mungkin kalian yang merekap gitu kan, ada 100 data. Satu-satu kalau manual itu capek banget, jadi makanya pakai rumus if. Nah, di sini if akan kita bahas tapi setelah standar deviasi. Standar deviasi sendiri ini merupakan untuk melihat tingkat error ya, dalam ini kasus di sini adalah kita mengukur kadar air ya, ini kalau kalian lihat. Kadar air ini rasanya udah kita pernah pelajarin di, pengolahan produk ya, teknik pengolahan produk. Nah, ini saya bold dulu biar kelihatan. Jadi data pengukuran kadar air. Kan kita tahu kalau praktikum itu kan pengulangannya nggak cuman 1 atau 2, tapi harus ada 3 minimal. Jadi di sini jahe udah kita ukur, kita udah hitung persennya, persen kadar airnya untuk sampel jahe sekitar 51. Pengulangan pertama. Pengulangan kedua 48, pengulangan ketiga 49. Ini maksudnya pada satu sampel, maksudnya satu ruas jahe yang sama, kalian potong-potong, dibagi menjadi 3, diukur sehingga didapat hasil ini tadi. Nah, kenapa harus diulang 3 kali? Masih ingat ya? Untuk mengurangi error atau tingkat kesalahannya itu jadi minim. Di sini kita akan menghitung rata-ratanya dulu ya. Jadi untuk menghitung standar deviasi, ini standar yang digunakan untuk melihat tingkat keeroran. Semakin tinggi angka yang kalian peroleh, berarti errornya juga semakin besar. Otomatis biasanya harus diulang gitu ya. Datanya harus diulang untuk dicari lagi gitu. Tapi kalau standar deviasinya rendah, biasanya lebih kurang dari 1, berarti kita tidak perlu mengulang dan datanya itu bagus gitu ya. Nah ini. Standar deviasi juga nggak cuma dipakai untuk di laboratorium, mungkin dalam, di lapangan ketika kalian, coba menghitung sesuatu gitu ya, ternyata persennya itu berbeda-beda, padahal sampelnya sama, diulang 3 kali beda-beda hasilnya. Atau mungkin ngukur meja deh, ngukur meja, panjang meja aja kadang, "Oh ini 7 senti, oh ini 7,1, oh ini ternyata 6,9." Padahal 3 kali ngukur doang, dengan orang yang berbeda misalnya kan, diperoleh hasil yang berbeda, padahal alat ukur dan benda yang diukur sama. Kita juga bisa mengukur standar deviasinya. Jadi kalau nanti dalam pengerjaan skripsi, terus kalian mau terbit jurnalnya, terbit artikel penelitiannya ke jurnal gitu ya, biasanya untuk data-data perhitungan seperti ini, wajib ada yang namanya standar deviasi. Jadi untuk melihat seberapa besar tingkat error dari perhitungan kalian ini. Oke, kita mulai aja ya. Di sini nanti akan saya sediakan tabel seperti ini untuk kalian ya. Jadi kalian harus tahu cara mengisinya. Untuk standar deviasi sendiri itu ada 2 cara untuk menghitungnya. Ini ada secara manual, ada juga yang menggunakan Excel. Kalau secara manual nanti rumusnya biasanya ini, jumlah yang dari tabel ini ya. Ini yang jumlah tabel ini itu tinggal dibagi sama N-1. Jadi saya tulis ya di sini jumlah dibagi N-1. N adalah jumlah data atau jumlah pengulangan sebanyak 3, berarti nanti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Berarti nanti jumlah sini berapa, tinggal dimasukkan di sini ya, pakai sama dengan, ini diklik, dibagi sama 2. Oke, jadi kita mulai dari rata-rata dulu ya. Oke, sebelumnya saya kasih warna dulu untuk melihat ini untuk yang manual. Saya kasih field-nya kuning aja. Ini untuk yang pakai Excel. Saya kasih warna orange. Orange-nya agak tebal aja kali ya. Nah, ini untuk if. Jadi keterangannya nanti apakah tinggi, sedang, atau rendah errornya gitu ya. Ini saya kasih warna biru aja deh. Oke. Nah, jadi kita lihat dari rata-rata dulu ya. Jadi untuk mencari S di manual, ingat rumusnya adalah jumlah dari XI dikurang X dikuadratkan dibagi N-1. Jadi XI dikurang X. X itu sudah ada kelihatan di sini. Nih XI-nya.
data per pengulangan. Kalau X aja itu adalah rata-ratanya, jadi nanti dikurangkan dulu, baru dikuadratkan. Kalau kita pakai kalkulator kan biasanya ngitung ini kurang ini, baru dikuadratkan, dicatat. Kalau ini kita nggak perlu ya. Oke, kita lihat dulu dari sini. Untuk rata-ratanya, masih ingat ya rumus rata-rata kita bisa pakai average ya. Jadi bisa langsung sama dengan, ingat, sebelum memulai rumus atau formula, pasti menggunakan sama dengan. Sama dengan average, buka kurung, rata-ratanya kan kita mau lihat dari rata-rata pengulangan 1 hingga 3, berarti ini kita klik, tahan, tarik sampai 3. Lepas, enter. Udah dapat, gitu aja. Ya. Nah, kemudian apakah ini sama dilakukan seperti itu? Boleh, tapi nggak cuman satu ini, satu rumus, satu rumus, enggak. Tapi kalian cukup klik di kolom yang pertama ini, yang sudah ada hasilnya. Ini ada tanda apa nih, yang kotak kelihatan nih di ujung ke pojok nih. Nah, nih, pojok kanan bawah nih. Kalau kalian arahkan kursor, itu jadinya kan kayak gini nih, plus hitam. Nah, itu tinggal diklik tapi tahan, klik tahan, tarik ke bawah. Udah, itu hasilnya. Jadi cepet kalau pakai Excel, nggak perlu satu-satu gitu ya. Sudah dapat ya ini X-nya. Nah, sekarang kita mau mencari untuk pengulangan pertama, tapi setelah dikurangkan dengan rata-ratanya. XI adalah yang ini, X-nya rata-ratanya. Sekarang kita coba sama dengan ya, karena kan cuma pengurangan. 51, tanda kurang biasa di keyboard, dikurang sama rata-rata. Oke, enter. Dapat? Ini boleh langsung di sini kan juga nggak apa-apa, karena kalau kalian cek ini sama aja. B5 sama, ini cara ngeceknya gini ya, apakah ini benar hasilnya? Kalian tinggal klik di hasil yang kalian dapat tadi, kemudian cek rumusnya di atas ini. Nah, di blok aja udah muncul. Oh, berarti ini tadi kan rumusnya XI dikurang X. XI-nya dari sini betul, X-nya dari sini. Berarti betul ya. Oke, kalau ini, sorry. Kalau ini tadi bisa kita klik. Nah, kita tinggal kasih. Nah, ini kelihatan. Oh, ini hasil dari ini kurang ini gitu. Udah. Nah, kemudian ini bisa kita tarik lagi ke bawah supaya dapat hasil teman-temannya. Nah, seperti itu. Kalau mau lebih memastikan lagi, cek satu-satu untuk lihat apakah rumusnya benar atau tidak. Oke. Yang kedua juga sama. Yang kedua pakai sama dengan. Tapi karena ini untuk pengulangan kedua, kita ambil yang ini. Dikurang dengan rata-rata, enter. Oke, tinggal ditarik. Ya. Ini juga sama dengan yang ketiga ya. Data ketiga dikurang sama rata-rata, enter. Oke, tinggal ditarik. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat hasil pengurangan, kita akan mengkuadratkan. Berarti kalau kuadrat ingat cuma sama dengan ini, pangkat. Pangkat itu biasanya ada simbol seperti ini. V terbalik, nih artinya pangkat, 2. Udah, enter. Oke. Ini sama, tinggal tarik ke bawah. Kita tinggal cek apakah ini benar. Oke, betul ya. Ini data F5, F5 ini F, ini 5-nya, betul-betul punya ini. Oke, betul. Nah, sekarang yang ini juga sama dengan ini dipangkatkan 2. Tinggal enter. Oke. Ini juga sama. Data yang pengulangan ketiga yang ini tinggal dipangkatkan 2. Enter. Oke. Oh, kenapa ini? Oh, karena komanya kepanjangan ya nih. Kita bisa cek nih, kenapa bisa kayak gini. Nih, ceknya tinggal arahkan kursornya, nih kelihatan 3,7333 kepanjangan sekali. Ini bisa kita blok. Ya, ini sebenarnya belum saya ajarin, cuman oke lah, nggak apa-apa. Klik kanan, kita masuk ke format cell. Nah, di sini kita ambil number. Ini coba baca. Di number sini, ini kan number nih, pilih ke number. Decimal place-nya kita ambil 2 angka saja di belakang koma. Ini kita kurangin jadi 2 angka. Ini 2 angka apa 3 angka tuh? 2 ya. Oke, jadinya seperti ini. Kita picik oke. Oke. Jadi 2 angka saja dia. Jadi kalau tadi muncul kayak pagar-pagar hashtag kayak gitu, itu artinya angkanya terlalu banyak dan kolomnya terlalu kecil. Apa selnya terlalu kecil. Jadi perlu antara 2 option, apakah mau dilebarin atau mau dibulatkan. Kalau dibulatkan maunya berapa angka? Berapa angka di belakang koma.
Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah. Ingat jumlah ini dari pengulangan 1, 2, dan 3, berarti kita bisa pakai sum aja ya. Sama dengan sum, buka kurung, ini kita totalin, tutup kurung, enter. Oke, berubah lagi dia jadi koma. Boleh kita anu lagi ya. Tadi kan nggak kena yang ini ya. Oke. Nah, sekarang ini bisa kita tarik ke bawah. Oke, nah sekarang kita mencari SD manual. SD manual tadi rumusnya adalah jumlah yang ini tadi, kita bagi sama pengulangannya sebanyak 3, tapi di minus 1. Emang rumus dari sananya ya ini ya. Nanti silakan dicek aja di Google untuk mencari standar deviasi secara manual. Jadi bisa langsung kita tulis sama dengan ini dibagi, sebenarnya 3 kurang 1 ya, tapi karena sudah tahu hasilnya langsung aja per 2. Udah enter. Dapat standar manualnya 1,63. Gitu ya. Oke, mungkin ini satu saya kurang ya. Jadi di dalam, standar manual, ini pun kita memakai rumus sama dengan itu ditambahin SQRT-nya ya, saya lupa. Jadi square. Nah ini, sama ini. Ya, jadi, tadi udah benar sebenarnya jumlah dibagi sama totalnya, yaitu, 3 dikurang 1, jadi sama dengan 2 ya. Jadinya jumlah ini dibagi 2, tapi di depannya ditambahkan rumus SQRT. Apa ya, akar gitu, maksudnya akar dari ini, kayak gitu. Oke, tinggal di-enter. Oke, ini yang betul hasilnya ya. Jadi ingat rumusnya sama dengan, ini ada akarnya dulu, akar jumlah dibagi N-1. Nah, jadi tadi saya ketinggalan rumusnya ada akarnya. Jadi akar sendiri kalau dalam Excel, kalian tidak perlu pakai HP atau pakai kalkulator lagi, cukup menggunakan sama dengan ini, square root ya, SQRT, buka kurung, jumlahnya ini dibagi 2, dari N-1 tadi. Oke, sudah dapat? Nah, ini sekarang saya perbaiki datanya. Oke, ini yang betul ya. Nah, sekarang kalau untuk Excel, jadi kalau manual tadi ngitungnya kayak gitu ya, panjang banget. Tapi kalau pakai Excel, ini seandainya tidak ada. Seandainya ini tidak ada ya, saya hide dulu. Jadi kalian cuma punya datanya 3 ini aja, kemudian kalian sudah menghitung SD secara Excel. Langsung aja sama dengan stdiff, nih stdiff ya. Yang ini ya, sorry. Stdiff ya, std standar deviasi, buka kurung, ini tarik sama sini sampai 1/3, tutup kurung, enter. Oke, hasilnya 1,28. Nanti kita akan buktikan apakah sama atau berbeda ya. Nah, ini hasil yang dari Excel cuma seperti ini. Pakai rumus yang stdiv. Coba kita unhidden lagi yang tadi, gimana caranya ya? Sebentar. Unhidden, mana unhidden-nya? Saya juga agak lupa nih kalau unhidden-hiddenan. Oh, udah kita Ctrl Z aja ya, Ctrl Z aja dulu. Nah, ini kita isi ya, sama dengan stdiv, buka kurung, ini sampai sini. Tadi kan tutup kurung, enter. Oke, sama hasilnya. Sekarang kita coba kita tarik ke bawah, apakah sama? Oke, ini hasil yang kalian pakai Excel, lebih cepet banget nih yang Excel. Cuman pakai rumus sama dengan stdiv, buka kurung, tarik berapa pengulangan. Kalau sampai 5, tarik sampai 5 pengulangan. Tapi kalau manualnya yang pakai kalkulator, seperti ini caranya. Ini biasanya hitungnya pakai kalkulator, cuman karena kita ngerjakannya pakai Excel, saya langsung tampilkan di sini. Gitu, anggap aja hasil yang kalian hitung dari kalkulator, langsung ditulis di dalam tabel kalian, gitu ya. Nah, makanya kenapa saya lebih suka pakai Excel, lebih cepet deh, kayak promosi ya. Oke, sekarang kita masuk ke keterangannya ya. Keterangan di sini kita akan pakai if. Kalau if itu nanti sama dengan if, oke, buka kurung. Yang mau dilihat kan hasil akhir dari standar deviasinya ya. Jadi kita boleh pilih yang mana, terserah mau yang N, boleh yang M. Kalau saya ambil yang N aja karena sebelahan, karena N sama M juga hasilnya sama. Ini kayak jika angka pada sel N4 ini kurang dari 1, oke, makanya pakai koma, maka pakai petik 2 ya, maka kategorinya adalah rendah. Oke, jadi ini bacanya jika, buka kurung dulu, data atau angka pada sel N4 kurang dari 1, maka nanti kategorinya rendah. Kalau sudah, koma dulu. Baru jika lagi, if lagi, jika, karena kan nggak cuman
kita bikin range kategori itu kan nggak cuma kurang dari satu doang. Kadang kurang dari satu, lebih dari satu, kemudian lebih dari berapa atau kurang dari berapa gitu kan ya, ada range-nya. Nah, nah sekarang if lagi, jika ini kurang dari 2, jadi maksudnya di antara 1 dan 2 ya, maka jika hasilnya di antara 1 dan 2, maka hasilnya adalah sedang. Koma lagi, jika if, buka kurung lagi ya, yang ini, N4-nya lebih dari 2, jadi saya tuh kayak maksimumnya di bawah 1, minimumnya di bawah 1, maksimumnya sampai 2 aja. Kalau lebih rendah dari 1, artinya di bawah 1 masih kategori rendah. Kalau di antara 1 dan 2, yaitu yang kedua ini, di antara 1 dan 2, berarti kategorinya sedang. Tapi kalau lebih dari 2, maka tinggi. Error-nya tinggi gitu ya. Oke, kita tutup. Tutupnya pakai kurung 3 kali. Kenapa? Karena kurung pertama buat if yang terakhir, kurung yang kedua buat if yang di tengah, kalau kalian lihat warnanya beda. Kurung yang ketiga buat if yang pertama. Nih, jadi dia menyesuaikan warna if-if-nya. Tinggal enter. Oke, keluar hasilnya sedang. 1,28 masuk kategori sedang. Tinggal tarik cet cet. Oke, ini hasilnya. Oke ya. Jadi silakan untuk if mungkin agak susah ya, tapi jangan lupa nih dilihat rumusnya memang pakai if. Buka kurung jangan lupa, baru sel yang mau dilihat angkanya. Jika dia kurang dari 1, maka kategorinya rendah. Jika dia kurang dari 2, maka kategorinya sedang. Jika lebih dari 2, maka kategorinya tinggi. Ya, jadi nanti ini adalah ada 3 kategorian karena ada sedang, ada rendah, sedang, dan tinggi. Nanti untuk tugas, setelah ini ada tugas ya, pasti ada tugas, akan saya bagikan ke kalian. Nanti akan saya tetapkan untuk standar ininya. Sorry, ini kepicik, keklik sembarangan dah. Nanti akan saya kategorikan untuk mungkin pendek, tinggi, pendek, sedang, tinggi, mungkin kayak gitu ya. Oke, ini untuk hari ini ya. Terima kasih untuk waktunya sudah menyimak. Silakan dipelajari baik-baik. Tugas menyusul ya, jadi nggak mesti jam segini, karena tugas juga akan dikumpul di minggu depan, tapi saya usahakan hari ini akan saya upload tugasnya. Terima kasih ya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.